Selanjutnya waktu kami berikan sepenuhnya kepada Ustadz Noval Masunika. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan secukupnya. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamd abdi mutarhi bisidqil yakin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa qala inad dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu alimun wa muta'allim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah perkenankan kita hadir di majelis yang mulia. Betapa bersyukurnya ketika Allah menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Keseluruhannya adalah kebaikan. Dari sejak kita memasuki ruangan ini, ruangan masjid ini, kita membacakan doa dengan doa yang terbaik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Siapa sih yang tidak butuh rahmat Allah? Siapakah sih yang tidak butuh disayang Allah? Siapakah sih yang tidak ingin di hatinya ditumbuhkan perasaan cinta dan sayang baik kepada Allah maupun kepada makhluknya? Wabil khusus adalah orang-orang yang menjadi tanggungan bagi dirinya untuk mendapatkan kasih sayang sepenuhnya, di mana ini sesuatu yang nilainya sangat mahal. Kasih sayang berupa rahmah itu sesuatu yang sangat mahal, dan di majelis seperti ini adalah majelis yang sangat penting untuk kita hadiri, di mana Rasulullah SAW juga mengingatkan berkali-kali, disinggung oleh para asatid, inna dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun au muta'alim. Sesungguhnya dunia itu terlanat, dan terlanat yang seluruh yang ada di sisinya, yang berada di dunia tersebut, kecuali 4 hal. Yang pertama adalah dzikrullah, dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita senantiasa berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sholawat, dengan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah akan menjadikan hati itu tenang. Di majelis seperti inilah kita berharap untuk senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah ayat-ayat yang sudah sampai kepada kita semuanya untuk kita kaji bersama-sama, di mana banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang kalau kita mau merenunginya dengan sungguh-sungguh dan serius, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Wa mawala, dan segala bentuk amal ketaatan. Di majelis seperti inilah yang memungkinkan kita senantiasa terdorong untuk beramal soleh, untuk melaksanakan amal ketaatan. Dan kita tahu tidak ada satu perbuatan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan semata-mata yang kita cari adalah ridha Allah, melainkan dengan apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita, baik kehidupan kita di dunia
maupun di akhirat. Dan itu membuat kita nyaman, hati kita berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah alim. Agar dunia tidak terlanat adalah dengan sering bertemu dengan para alim, para pengajar ilmu, para asatid, wabil khusus adalah para alim ulama yang banyak mengajarkan kebaikan, menunjukkan jalan terang, dan mencegah diri dari hal-hal yang buruk yang sebaiknya tidak kita lakukan. Yang keempat adalah muta'alim. Kita semua yang hadir di ruangan ini adalah para muta'alim, sama-sama belajar ilmu, khususnya kalau pada saat ini kita belajar tentang keluarga atau rumah tangga. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lazimi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, karena tidak bisa kita pungkiri kita berada di satu zaman yang betul-betul membutuhkan perhatian ekstra, khususnya kita para suami, khususnya kita para istri, khususnya anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan. Kalau mungkin para orang tua kita dulu mungkin masih bisa menjalani kehidupan sambil jalan, ya. Pendidikan dalam keluarganya pun sambil jalan, karena mayoritas di antara mereka adalah berada di lingkungan orang-orang yang soleh, sudah melazimi melaksanakan sholat 5 waktu, sudah tahu mana suatu perbuatan durhaka dan suatu amal ketaatan, sudah tahu mana hal yang baik dan yang buruk meskipun tidak sangat detail. Dengan itu mungkin bisa baik-baik saja saat itu, tapi hari ini tantangannya sudahlah sangatlah besar, dan beberapa isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala telah diterangkan di dalam firman Allah yang telah sampai kepada kita semuanya. Ikhwatal iman wa inna rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang senantiasa kita butuhkan dan menjadi doa kita bersama. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menjadikan Allah memperbaiki kehidupan dunia yang merupakan negeri perbekalan bagi kita menuju kehidupan akhirat. Semoga dengannya menjadikan Allah menjadikan kita layak menjadi penghuni jannahnya dengan bekal yang kita siapkan. Menjadikan bagi kita dari kehidupan dunia ini adalah tambahan kebaikan, dan kalaulah mau datang mengunjungi kita, jadikan kematian itu membuat kita berhenti dari segala bentuk keburukan, dan semoga hidup dan mati kita karena Allah dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semua pengen masuk surga kan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mau sekarang? Masih butuh banyak bekal ya, tapi ya siap nggak siap harus selalu senantiasa menyiapkan dirinya. Kalau kita hari di majelis seperti ini membuat kita senantiasa ingat dengan kehidupan akhirat. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mentadaburi satu ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Ya. Penting bagi kita untuk senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah. Di Masjid Arafah ini ada kajian rutin majelis tadabbur Al-Quran, itu setiap Kamis malam ya, bersama beberapa asatidz. Ada Ustadz Abu Hati Al-Nani, Ustadz Mas'ud Izul Mujahid, ada Ustadz Ibnu Abdilbar, ada Ustadz Umar Khas ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menghadiri majelis tersebut, insya Allah akan ada banyak manfaatnya. Pagi ini saya hanya menukil tentang satu ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhana buyuti wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ayat ini sedikit memberikan penjelasan kepada kita. Rumah itu di dalam Al-Quran disebut dengan dua kali sebutan. Yang pertama adalah maskan, yang kedua adalah bait. Salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 41 itu menyebutkan dengan kata bait. Nah, perlu kita perhatikan rumah kita ini sekedar bait atau sudah menjadikan maskan.
rumah disebut sebagai bait itu juga ada dalam surat An-Nahl ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka ilan nahli an takhidhi minal jibali buyutan wa inna sajari wa mimma ya'risun. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Bait pada ayat ini secara harfiah dimaknai sebagai tempat bermalam, ya, tempat bermalam. Jadi rumah itu disebut sebagai bait karena memang secara fungsi rumah itu digunakan oleh pemiliknya itu sebagai tempat beristirahat dari berbagai kesibukan, bermalam ketika sudah melewati sekian banyak kesibukan kita di siang harinya. Dan itu juga sama seperti yang dilakukan oleh para binatang yang lain seperti burung ketika pada sore hari dia bersarang. Namun ada ayat lain yang menyebutkan bahwasanya rumah itu sebagai maskan, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, masuklah ke dalam maskan-maskanmu, rumah-rumahmu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, ini menggunakan kata maskan. Kata maskan ini berasal dari kata sakana yang mananya adalah ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Yang lalu saya sudah pernah membahas tentang makna sakinah. Itu adalah kalau berkenaan dengan sakinah, mawadah, warahmah, ulama menjelaskan sakinah itu adalah subutus syai' ba'da taharuk, ketenangan, ketenteraman yang diraih setelah melewati satu goncangan, ya. Jadi kalau secara harfiahnya ketika kita mungkin sepanjang hari dengan berbagai kesibukan cukup merepotkan, lelah, penat, capek, ya, kemudian kita istirahat ke rumah kita masing-masing, itu menjadi tempat yang selain bait tetapi juga kita bisa mendapatkan ketenangan atau ketenteraman, karena di rumah itu jauh lebih terlindung daripada kemudian tidur di pinggiran jalan, ya. Itu tentu saja akan tidak merasakannya, selain tidak nyaman juga tidak terlindung, ya. Artinya dari ayat ini sekaligus juga nyambung dengan ayat lain yang menyebutkan tentang makna rumah sebagai maskan. Artinya rumah itu untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dalam surat An-Nahl ayat 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, ya. Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, ya, bukan sekedar sebagai tempat tinggal tapi tempat untuk mendapatkan ketenangan. Jadi mencari ketenangan dan kebahagiaan batin itu rumah. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita baca di awal tadi, surat Al-Ankabut ayat 41, di mana pada ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti apa sih rumah laba-laba itu? Rumah laba-laba itu secara adalah rumah yang kuat dan indah secara estetika, ya. Jadi kelemahan rumah laba itu bukan pada unsur atau struktur bangunannya. Kalau kita perhatikan, pernah lihat sarang laba-laba, ya? Ya, kalau nggak pernah lihat langsung atau memperhatikan secara detail, mungkin bisa googling bagaimana rumah laba itu tersusun dengan struktur yang sangat rapi, bagus, ya. Tapi secara sekilas kita melihat bahwasanya itu rapuh, gitu loh. Ditiup angin saja langsung porak-poranda. Tetapi ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan di Italia yang mengungkapkan bahwasanya serat benang laba-laba itu dapat diubah menjadi sekuat benang rompi Kevlar.
Jadi ada namanya rompi anti peluru, itu salah satunya dibuat dari serat benang laba-laba ini. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwasanya kelemahan dari sarang laba-laba itu bukan bukan secara secara struktur bangunannya atau pada unsur bangunannya, tapi lebih kepada dari sisi esensi dalam kehidupan rumah tangganya. Memang kayak gimana sih kehidupan laba-laba itu ya? Kita amati, dan kalau kita teliti sarang laba-laba, kalau kita melihat sarang laba-laba itu biasanya cuma ada satu laba-laba, Pak Bu. Hanya ada satu laba-laba. Kalau ada dua laba-laba ya, kalau ada satu laba-laba itu laba-laba betina. Kalau ada dua laba-laba berarti salah satunya adalah laba-laba jantan. Dan jarang kita temukan ya ada dua laba-laba di dalam satu sarang. Karena biasanya laba-laba jantan mendekati laba-laba betina itu cuma untuk kebutuhannya. Nah, kalau kita perhatikan ayat tadi, menurut pakar bahasa Arab, kata al-ankabut itu termasuk mudzakkar ya. Al-ankabut itu mudzakkar, laba-laba jantan. Tetapi yang menarik di sini adalah Allah menginformasikan bahwasanya yang membangun sarang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Ittakhadat baita ya. Ittakhadat baitan. Jadi ittakhadat baitan kalau dalam ilmu i'rab fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang takdiru hiya. Artinya yang membangun rumah atau sarang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Jadi artinya ketika kita melihat dalam satu sarang laba-laba itu ada dua laba-laba, yang satu bisa dipastikan adalah laba-laba jantan. Yang menarik adalah laba-laba jantan ketika mendekati laba-laba betina itu hanya untuk sekedar memuaskan hasrat biologisnya agar hajatnya tertunaikan. Nah, begitu sudah hajatnya tersampaikan, tertunaikan, dia harus segera kabur, lari sejauh-jauhnya dari si betina ini. Agar apa? Si betina ini tidak menerkam dan memangsanya. Nah, saya membaca sebuah artikel yang dilansir oleh Life Science. Di situ menarik. Yang pertama bahwasanya, jadi kalau ada dua laba-laba, yang satu gede, yang satu kecil, dan itu perbedaan ukurannya cukup signifikan. Yang gede itu malah laba-laba betina, sedangkan yang kecil itu laba-laba jantan, itu hanya sekitar 5 mm atau 0,2 inci laba-laba jantannya itu ya. Bagaimana dia bisa menghadapi laba-laba betina yang segede itu agar ia tidak dimangsa oleh laba-laba betina? Laba-laba jantan ini memiliki trik pintar, strategi, atau kalau boleh dibahasakan muslihat. Bagaimana caranya melumpuhkan pujaan hatinya laba-laba betina itu agar hasrat seksualnya itu terpenuhi. Maka dia mendesain dalam tubuhnya itu menjadi berwarna-warni di perut. Ya Allah takdirkan begitu ya. Jadi membentuk warna-warni dalam perut sampai kemudian desain yang menarik sehingga terlihat sebagaimana laba-laba bangsa, kelihatan keker, kelihatan mungkin menarik, kelihatan ya memiliki, yang itu membuat laba-laba betina tertarik untuk didekati. Ya. Sehingga laba-laba betina ini urung untuk menyerang atau menerkamnya. Nah, setelah proses perkawinan itu terjadi, ya, itu terbuka, tersingkap bahwa ini adalah laba-laba jantan. Maka laba-laba jantannya harus segera pergi. Kalau enggak, dia akan dimangsa oleh laba-laba betina. Seperti itu Pak kehidupan laba-laba. Nah, dan sekali hubungan di antara laba-laba jantan dan betina itu membuat laba-laba betina itu bertelur. Dan bayangkan telurnya mencapai ratusan. Tapi dari ratusan telur itu yang ditetaskan oleh laba-laba betina itu hanya sedikit yang hidup. Karena apa? Sebagian besarnya itu dimangsa oleh laba-laba betina, anaknya sendiri.
sebagian lagi itu saling injak, saling menyakiti. Karena apa? Untuk menyelamatkan diri. Jadi sarangnya itu, wadahnya itu kecil, sehingga dia harus segera pergi, berebut untuk kabur dari sarang itu, karena kalau enggak dimangsa oleh laba-laba betina. Nah, sudah ada gambaran kan ya? Seperti ini kehidupan laba-laba, sebegitu rapuhnya rumah tangga laba-laba ya. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan hari ini, sungguh kita merasakan miris ya. Yang belum lama kemarin ada berita yang cukup viral itu di Jepara Palembang, tentang seorang ibu yang melahirkan bayi hanya gara-gara bayinya tidak mau menyusu, tidak mau disusui, baru umur 3 hari dicekik sampai kemudian mati. Lalu bayi itu dibawa ke Mapolsek, diserahkan kepada polsek untuk dimakamkan ya. Dan dia mengakui apa yang dilakukannya. Nah, setelah akhirnya ditahan, ketika ditahan itu kemudian dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Sebegitu tipisnya kesabaran seorang ibu. Dan hari ini kita cukup marak mendengar cerita tentang baby blues ya. Bagaimana seorang ibu ketika melahirkan anaknya, entah faktor apa-apanya, pasti ada sesuatu yang menyebabkan seorang perempuan menjadi begitu rapuhnya, begitu merasa murung. Harusnya normalnya seorang perempuan ketika melahirkan seorang anak itu merasakan kebahagiaan, wajahnya berseri-seri. Nah, itulah pentingnya para bapak itu ketika istri kita baru saja melahirkan, itu dibesarkan hatinya, dikuatkan hatinya. Karena apa? Dia telah melewati satu proses yang berat ya, di mana pertaruhannya adalah hidup dan mati. Mungkin ada yang pernah membersamai istri ketika melahirkan. Saya termasuk yang waktu itu belum ada aturan ya, bahwasanya suami tidak boleh bersamai. Kebetulan istri saya yang anak pertama itu lahirnya sesar, dan saya bersamai di kamar bersalin itu. Bagaimana perjuangannya gitu loh. Sebelum itu terutama ketika sesar mungkin nggak kelihatan kesakitan, karena kesakitannya kan sebelum itu loh. Bagaimana ketika dipegang saja, jangan pegang-pegang. Waktu itu saya masih baru mau jadi ayah kan, pertama kali itu saya ketika waduh kok nggak boleh pegang-pegang ya, sempat baper juga gitu loh. Kenapa sih suaminya kenapa nggak boleh pegang-pegang? Setelah saya tahu, oh ya ternyata begitu gitu loh. Berat sekali perjuangannya. Nah, itu dibesarkan hatinya, apalagi biasanya masih ke dalam keadaan lemah ya, tubuh nggak langsung bisa digerakkan. Terus kemudian juga itu butuh support moral ya. Apalagi kalau sudah membayangkan pengen punya anak, misalkan bayangkan saya punya anak tuh, anak pertama laki-laki, taunya anaknya perempuan gitu. Itu ada loh yang nggak cukup kuat hati loh, karena tidak seperti yang diharapkan. Pengen anaknya putih seperti mamanya, taunya anaknya kulitnya gelap seperti bapaknya. Itu juga butuh dikuatkan ibu itu kadang gitu. Kok nggak seperti kulit saya sih, jadi kayak kulit abinya yang hitam gitu misalkan gitu. Malah jarang nggak ada ya bayi itu lahir kulitnya hitam, yang ada adalah merah ya. Kalau di kita itu nggak tahu kalau di luar itu. Jadi itu butuh support ya. Sekali lagi itu tidak tunggal ya faktornya. Kenapa kalau seorang ibu menjadi seperti itu rapuhnya, seperti itu lemahnya, tidak tunggal. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah laba-laba ini, yang pertama adalah bahwa semua bentuk sandaran selain Allah itu ibarat rumah laba-laba. Mungkin ada orang yang menghabiskan waktu, tenaga, kerja keras dicurahkan untuk mendapatkan sandaran selain Allah ya. Seperti laba-laba tadi yang sedang berusaha membangun rumahnya. Allah menegaskan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabu. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Karena memang betul-betul tidak bisa dijadikan pelindung. Kalau seorang itu menyandarkan pada prestasi akademiknya, jabatan kedudukan yang dimilikinya, popularitasnya, pangkatnya, sekali lagi ini sandaran yang rapuh. Sindrom yang banyak dihadapi oleh laki-laki berusia 50 tahun ke atas adalah menghadapi masa pensiun, terutama ASN. Atau mungkin 50 tahun usianya tapi sudah mulai dihinggapi berbagai penyakit.
itu ada perasaan gundah, risau, kalau saya mau ngapain ya setelah pensiun, perusahaan udah nggak mau pakai saya lagi gitu. Kira-kira kalau saya mau usaha apa ya gitu. Orang yang sudah biasa bekerja dengan notabene dia adalah seorang karyawan, dihantui perasaan seperti itu, apalagi merasa tidak punya tabungan cukup banyak. Dia lupa bahwasanya Allah lah tempat sebaik-baik untuk menyerahkan dirinya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau wirid ini, zikir ini betul-betul ia pahami dengan sangat baik, ngapain harus mencemaskan? Apa yakin setelah pensiun itu masih hidup? Kan gitu juga. Kadang mencemaskan, ya Allah ya Rob, anak-anak masih kecil, masih belia, masih butuh ditemani. Sementara saya sudah pensiun, masih butuh banyak biaya. Memang sih itu yang ngasih biaya buat anak-anak? Bukan, Allah yang ngasih rezeki buat anak-anak itu. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan keimanan sangat kuat, ya, yang dibayangi oleh perasaan-perasaan seperti itu, sehingga mudah stres, putus asa, kecewa, bahkan sampai tadi nekat mengakhiri hidupnya, ya. Dan fenomena seperti itu yang saya gambarkan tadi ternyata itu di negeri kita yang mayoritas muslim, ya, yang masih mudahlah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari berbagai majelis yang dihadiri, ya. Bayangkan kalau itu di negara asing. Saya baca satu artikel di satu artikel yang dikeluarkan oleh CNN, ya. Di Rusia itu lebih ngeri, Pak, ya. Di Rusia itu dari 4 wanita yang melahirkan itu 1 diantaranya itu berpikir untuk ingin membunuh anaknya. Coba bayangkan. Jadi fenomena baby blues itu sebenarnya bukan hanya fenomena yang baru mengemuka belakangan, tapi itu di negara-negara yang tidak mengenal agama memang terasa sekali, karena memang sekali lagi banyak di antara mereka justru ketika mendapati entah itu pacarnya, entah itu istrinya hamil, itu kecewa. Kok hamil sih? Jadi sudah menolak dulu gitu loh, sehingga 1 di Amerika itu 1 dari 4 seorang ibu yang melahirkan berpikir, ya, bukan melakukan, ya, berpikir. Itu menurut satu perusahaan konsultasi keluarga itu menyampaikan 1 dari 4 itu berpikir untuk membunuh. Di Rusia lebih parah lagi. Di Rusia itu 3 dari 4, bayangkan. Berarti kan betul-betul kelahiran anak itu ditolak gitu. Na'udzubillah, kita bersyukur Pak Ibu, ya, di tengah masyarakat muslim seperti ini, setidaknya pikiran-pikiran itu ya tidak banyak lah kita temukan seperti itu, ya. Jadi akhirnya seperti itu kehidupan orang-orang yang tidak beriman, itu seperti kehidupan laba-laba, rapuh secara struktur karena tidak mampu melindungi penghuninya dari segala macam gangguan, ya. Kalau laba-laba tidak sanggup menghadapi berbagai musim, misalnya panas, dingin, kemudian juga badai, angin, dan seterusnya, kan. Nah, itu yang pertama. Siapapun yang menjadikan pelindung selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan rapuh bangunannya. Saya mengingat betul apa yang dipesankan oleh Ustadz Rias Morokurniawan rahimahullah ta'ala, bahwasanya akar masalah keluarga itu 2 sebenarnya. Akar masalah rumah tangga itu 2. Yang paling pokok nanti ada turunannya, ya. Yang pertama adalah adanya pelanggaran syariat. Tadi kita bahas bahwasanya segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu mencari perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala rapuh. Nah, pelanggaran syariat ini adalah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kok berani-beraninya rumah tangga sudah jalan sekian lama tapi tidak kunjung juga sang suami menunaikan sholat. Kalaupun sholat kadang iya kadang enggak. Kalaupun sholat kadang enggan ke masjid. Padahal ke masjid seperti yang saya katakan tadi, baru masuk ke pintu masjid saja doanya sudah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bayangkan baru masuk aja udah dapat rahmat Allah gitu loh. Ya, belum lagi selama di dalam masjid tersebut itu mendapatkan
Dhaminun ala Allah, mendapatkan jaminan Allah. Ya. Seorang laki-laki itu datang ke masjid, pertama mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari masjid masuk ke rumah mengucapkan salam, rusika wa kufiya. Ya, jadi tidak hanya mendapatkan jaminan Allah, tapi rusika wa kufiya, rezekinya dicukupi. Jadi ini terkait erat. Kemarin cukup heboh, cukup ramai karena ada orang yang berkeberatan ketika Ustadz Salim Afillah itu menyampaikan tentang diantara rumus-rumus rezeki. Ya. Itu pernah disampaikan juga oleh Ustadz Bahtiar Nasir tentang beberapa, jadi ada istilah famsu, ada fas'au ya. Ketika kita perintah sholat itu maksudnya fas'au, seperti sa'i gitu loh, jalan cepat, bersegera gitu loh. Nah itu ada yang netizen yang ya orang nggak paham agama ya menganggap gimana orang Islam mau maju kalau berpikirnya hanya seperti ini gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi terkait erat, siapa bilang nggak terkait erat? Terkait erat, sangat erat gitu loh. Saya banyak ketemu dengan ikhwan-ikhwan yang mungkin bukan seorang pengusaha, mungkin juga tidak memiliki jabatan mentereng di satu perusahaan, hanya karyawan biasa, mungkin juga cuma sekedar driver, tapi masya Allah kehidupannya itu betul-betul dipenuhi dengan keberkahan. Ya. Saya menemukan beberapa pendidikan tidak terlalu tinggi, di kantor pun jabatannya juga nggak ada gitu loh, karyawan staf paling biasa gitu loh, cuma dia senior di perusahaan itu misalkan gitu. Tapi bayangkan kehidupannya penuh keberkahan, anaknya sekolah semua, tercukupi kehidupan. Seringkali kita lupa dengan itu. Jadi kembali kepada tadi bahwasanya segala sistem buatan manusia yang tidak bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia menjadi sesuatu hal yang rapuh, lemah, seperti sarang laba-laba tadi. Dan sebenarnya di satu negeri ya, ketika ya nggak jauh-jauh lah, misalnya ada satu undang-undang dibuat dan itu tidak selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, mesti sering-sering diubah seperti sarang laba-laba kan gitu, kena badai misalkan rumahnya hancur, bikin lagi, nganyam lagi, lama rapi, hancur, bikin lagi, gitu terus. Nah ada kan model satu negeri yang memang undang-undangnya digonta-ganti terus, tapi tidak kunjung menjadikan baik suatu masyarakat tersebut. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai Islam ya, menggunakan hukum-hukum jahiliyah gitu loh ya. Hukum jahiliyah itu seperti apa sih? Yang serba materialistik ya, memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia, seperti itu, begitu seterusnya. Jadi sistemnya rapuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan itu bukan semata-mata untuk menjaga ifah kesucian diri. Iya, salah satu tujuan pernikahan itu adalah menjaga ifah kesucian diri, tapi bukan semata-mata itu tok. Bahwasanya ada anjuran ketika seorang laki-laki itu sudah agar ia segera menikah untuk menjaga kesucian dirinya, itu iya, tapi bukan semata itu tujuan pernikahan, karena akan diikuti dengan tujuan-tujuan berikutnya. Bukan seperti sarang laba-laba tadi ya. Apalagi kalau ada yang model tipe kawin kontrak seperti itu, lebih jauh lagi dari tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan ya. Dan sekalipun kemudian dipahami bahwasanya bukan hanya untuk menjaga kesucian diri, tapi juga bukan sekedar memiliki anak tapi tidak punya ilmu bagaimana mendidik anak ya. Saya ditanya ya, baru kemarin ditanya, Ustadz sebenarnya bagaimana sih cara mendidik anak itu? Mas, pertanyaanmu singkat tapi jawabannya panjang. Kok pertanyaannya seperti itu? Ya namanya mendidik anak itu, bahkan sejak memilih pasangan itu mendidik anaknya dari situ. Anak dalam kandungan, ada proses pendidikan dalam kandungan itu. Begitu anak lahir selama 2 tahun, bagaimana hati seorang wanita, seorang istri dibesarkan ketika berlimpah kasih sayang kepada anak yang baru berusia 1 atau 2 tahun itu harus full. Kasih sayang seorang ibu dalam wujud dalam bentuk menyusui putra putrinya itu harus dengan kasih sayang full. Gak sekedar karena nangis kemudian disusui, bukan, tapi betul-betul dengan
penuh cinta dan kasih sayang, dan itu kalau nggak disupport oleh suaminya ya nggak nyaman juga gitu loh. Jadi yakinlah kalau seorang anak itu dia mendapatkan penyusuan ibunya 2 tahun full, kemudian disusui anaknya dengan penuh kasih sayang, itu yakinlah anak itu memiliki hati yang lembut ya. Jadi kalau ada anak yang menjadi kasar, temperamental ya, bisa jadi ada PR yang belum terselesaikan di usia 2 atau 3 tahun itu. Setelah usia 3 tahun enggak, ada yang menyebutnya 5 tahun, tapi ada juga menyebutnya 3 tahun, itu seorang figur sosok ayah harus hadir agar anak sudah mulai bisa betul-betul bisa mengenali bahwasanya anak itu identitas dirinya jelas, laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mainnya gimana, laki-laki itu mainnya gimana, ya. Ya, kehadiran adanya sosok ayah ini untuk membedakan antara bagaimana seorang ibu dan ayah. Beberapa kasus LGBT itu ditemukan bahwasanya kasusnya karena seringkali para ayah itu hadirnya telat atau bahkan tidak hadir sama sekali dalam kehidupan tumbuh kembangnya anak, ya. Itu. Jadi bukan semata-mata untuk sekedar untuk untuk sekedar untuk untuk mensucikan diri, ya, bukan sekedar untuk berketurunan, tetapi memang memiliki berbagai tujuan, ya. Terus kemudian pelajaran yang bisa diambil adalah kehidupan pernikahan itu bukan semata terpenuhnya keinginan dengan memiliki apa yang dilihat. Jadi gambaran tadi kan laba-laba betina ketika melihat laba-laba jantan yang eksotik, menarik dari sisi warna segala macam, kan mungkin anak-anak ABG kita ini kalau nggak kita kontrol juga itu, karena juga sudah mulai ada perasaan-perasaan takjub pada laki-laki yang maaf ya, mungkin sekarang ini mungkin lagi rame artis-artis Korea kayak gitu. Itu kalau kita jelaskan, nah artis Korea itu kulitnya kayak gitu kan segala macam, kayak perempuan, tetap nggak ngefek gitu loh, ya. nggak ngefek kayak gitu tuh. Jadi tidak semata-mata memiliki apa yang dilihat gitu loh, ya. Terus kemudian juga tidak mudah terpengaruh dengan muslihat syahwat, ya. Jadi keinginan sesaat itu tadi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, ya. Jangan sampai, ya, peringatan Allah kepada orang yang beriman, jangan sampai kehadiran harta anak-anak itu memperdayai kita. Sebagaimana kalau gambaran tadi laba-laba itu sekedar melihat, setelah itu keinginan tercapai, kemudian meninggalkan, dan itu banyak sekali, ya. Kemudian yang kedua, Ustaz Tirasmara pernah menyampaikan akar masalah yang kedua, kalau tadi adalah jauh dari syariat gitu, jadi tidak memperhatikan halal haramnya rezeki yang masuk dan seterusnya, tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim dan seterusnya. Yang kedua adalah perilaku yang tidak menyamankan, ya. Nah, berangkat dari perilaku yang tidak menyamankan itu bisa menghasilkan beberapa hal problem dalam keluarga. Yang pertama adalah pertengkaran yang tidak berujung. Pertengkaran yang tidak berujung itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan pasangan. Jadi kalau kemarin kita sudah sampaikan, ya, pada pertemuan 2 pekan yang lalu tentang tahapan-tahapan pernikahan setelah mawadah itu adalah fase adaptif, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Hari ini ada lagi ngetren istilah namanya kepribadian toksik, ya. Jadi kepribadian yang bermasalah itu, dan itu sangat mungkin dari setiap pasangan kita itu memiliki hal-hal yang tersembunyi seperti itu. Hanya mungkin ada yang bisa mudah teratasi dan ada yang enggak, ya. Pada kasus yang pernah saya temui adalah ketika seorang laki-laki yang baik, paham agama, kemudian tapi setiap kali marah mukul istrinya, kemudian setelah itu dia menyadari, kemudian minta maaf, nangis-nangis, tapi kemudian diulang, ternyata itu berangkat dari di tengah-tengah keluarganya biasa menyaksikan
peristiwa seperti itu. Ada juga seorang laki-laki yang setiap penghafal Al-Quran, mohon maaf, ini oknum sekali lagi, penghafal Al-Quran, tapi setiap kali marah sama istrinya, semua nama-nama binatang keluar. Dan dia si istri nggak pernah menduga, ada sih laki-laki penghafal Al-Quran yang notabene adalah imam masjid, gitu loh. Kok seperti ini kalimat yang keluar dari lisannya? Oh, ternyata memang di keluarganya biasa mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu dan tidak beranjak hilang dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Atau mungkin ada juga yang lahir di tengah-tengah keluarga yang serba permisif, ya. Jadi semacam tidak ada pembatasan antara laki-laki perempuan, baik mahram ataupun bukan, kan gitu kan, ada juga seperti itu. Serba boleh lah pokoknya hubungan laki-laki perempuan, apalagi kalau masih dianggap masih saudara dekat, kan gitu loh. Padahal harusnya sudah tertutup hijab ketika dengan yang bersangkutan, misalnya seperti itu. Itu akhirnya dia tidak berangkat dari itu, kemudian tidak menjaga pandangan segala macam, kemudian sampai bermudah-mudahan ketika bergaul dengan lawan jenis, gitu loh. Nah, banyak sekali ya faktor-faktor banyak pertengkaran yang tidak berujung itu bisa jadi karena hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahan ekonomi, ya. Ini cukup banyak hari ini dan cukup ngetren, menjadi permasalahan ekonomi. Tapi kalau dibingkai, permasalahan ekonomi lebih kepada faktor terbesarnya adalah ketidakkawaman suami, ya. Ustaz tadi masih ingat dia pernah menyampaikan 70% pernikahan itu karena khulu, dan penyebab utamanya adalah ketidakkawaman suami, ya. Sebenarnya bagi seorang wanita itu tidak semuanya materialistis. Jadi dalam artian mengukur nafkah itu dari berapa banyak yang diberikan oleh suaminya, ya. Tetapi bagaimana seorang suami bisa menyamankan kepada istrinya dengan penghasilan segitu, bukan dengan bahasa wis pokoknya dicukup-cukup ke, cukup ndak cukup segitu, nggak bisa seperti itu. Tetapi memang seorang suami harus membantu menjelaskan bagaimana mengatur uang yang tidak terlalu besar. Apalagi kalau suaminya memberikan uang yang tidak terlalu besar, keinginannya aneh-aneh, gitu loh. Lebih bikin susah hati lagi seorang istri. Gimana coba mas ngatur uang segini? Jadi akhirnya seolah-olah istri tidak bisa bersyukur, padahal ketidakmampuan suami untuk membuat bagaimana suasana nyaman itu di rumah, ya. Kalau Ustaz tadi sering kali memberikan gambar bagaimana anak-anak juga merasa nyaman dengan makan misalkan hanya dengan sayur dan lauk hanya tempe dan tahu, dengan menceritakan betapa mahalnya tempe dan tahu itu. Coba kalau beli di Amerika itu tempe tahu mahal banget loh dek, sekian dolar gitu, seperti itu. Di sini kita masih bisa makan tempe tahu gitu, misalkan gitu. Ini kan sikap-sikap perilaku yang ditujukan oleh seorang suami sangat membantu. Jadi permasalahan ekonomi seringkali bukannya besar atau kecilnya, tapi kadang tadi yang pertama terkait ketidakmampuan suami untuk menyamankan pasangannya, atau yang kedua suaminya yang sudah merasa nyaman. Mohon maaf, misalkan istrinya bekerja, punya penghasilan, ya, suaminya merasa nyaman, kan cukup tuh dek penghasilanmu, jadi saya nggak perlu susah-susah, sudahlah saya membersihkan taman, saya membantu mencuci pakaian gitu, misalkan kayak gitu. Merasa nyaman dengan, padahal itu menunjukkan ketidakkawaman dia, karena peran fungsinya, ya, berbeda antara dia dengan istrinya, gitu loh. Wanita itu, dari Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat bahwasanya seorang wanita di rumah itu, ya, mohon maaf, di rumah itu Allah cukupi kok kebutuhannya. Dari sejak siapa? Dari sejak Sayyidati Hawa, Ibunda Hawa. Kalau di sini disebut dengan Siti Hawa kan, Ibunda Hawa itu diturunkan ke bumi, dibayangkan di tempat tanah yang gersang. Nabi Adam mending diturunkan di India, gitu loh. Iya. Nggak kebayang sih seperti apa ya perbedaannya, tapi gambarannya seperti itu. Ya, Ibunda Hawa di tempat yang gersang, hampir nyaris mirip sama dengan Ibunda Hajar. Ya. Ibunda Hajar ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, di Masjidil Haram dengan berbekal hanya satu geriba air, berisikan air, kemudian sedikit makanan lah. Bayangkan bagaimana bertahan dengan keterbatasan itu, tapi Allah mencukupi, ya, kehidupannya. Bayangkan sampai hari ini
Mekah menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibunda Sarah. Ya. Ya. Ibunda Sarah itu konon ya selain Nabi Ibrahim mempunyai ibunda aja, tapi juga mempunyai ibunda Sarah. Ya. Ibunda Sarah itu, kalau ibunda Sarah beda cerita. Ibunda Sarah itu konon adalah wanita yang paling cantik di dunia. Ya. Paling cantik di dunia, tapi enggak juga. Nomor 2 maksudnya. Jadi disebut Miss Universe. Miss Universe wanita itu adalah ibunda Sarah. Ya. Ibunda Sarah itu konon seperempatnya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ini ada yang paling cantik, itu ya bagian dari potongan-potongan seperempatnya wanita yang cantik di dunia gitu. Ibunda Hawa itu separuh kecantikan wanita di dunia, ibunda Sarah seperempatnya. Karena ibu-ibu dapat potongan-potongannya itu. Sekalipun Miss Universe yang asli itu ibunda Sarah itu. Ya. Kemudian Maryam, ya saya menyebutkan Maryam jadi ibunda Sarah. Maryam, ibunda Maryam itu juga begitu. Bayangkan diletakkan di mihrab. Siapa yang beri makan? Ya ini Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria seringkali terkejut. Kadang ya namanya keterbatasan ekonomi, telat untuk memberikan makan segala macam, mengirimkan makanan ke mihrab itu. Dan seringkali Nabi Zakaria terkejut karena ada buah-buahan makanan yang muncul di luar musim tumbuhnya makanan buah-buahan tersebut. Nah, siapa yang kirimkan? Ya yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini loh, saya mau menyampaikan bahwasanya ketika seorang laki-laki itu keluar rumah kemudian bekerja, rijlun ya, berjalan kaki menempuh perjalanan untuk mencari sesuap nasi sesuap tapi mungkin banyak kan gitu loh, itu bisa mampu mencukupi seisi orang yang ada di dalam rumah. Sedangkan kalau perempuan itu keluar rumah untuk bekerja, itu hanya cukup untuk mencukupi dirinya sendiri. Maka karenanya seringkali ketimpangan ini terjadi ketika seorang laki-laki bertukar peran dengan seorang perempuan yang notabene adalah istrinya. Kemudian yang ketiga, ya sedikit lagi, permasalahan rumah tangga yang paling dominan adalah lemahnya komunikasi, ya. Lemahnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga rumah tangga juga masalah. Kemudian yang keempat adalah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, penyebab utama dari sekian banyak masalah-masalah yang saya uraikan di muka tadi itu adalah bermula dari 4 hal, ya. Nanti penjabarannya di waktu yang lain karena waktu sudah habis, ya. 4 hal itu ada yang pertama adalah lemahnya komitmen dan tanggung jawab, ya. Lemahnya komitmen dan tanggung jawab. Ini terkait erat dengan poin kedua, hilangnya kesakralan dalam pernikahan. Ya. Kalau sebuah pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, ya. Kalau seorang laki-laki betul-betul meyakini bahwasanya pernikahan itu adalah misakon golito, dia akan betul-betul jaga ikatan pernikahan itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan dengan gegabah mengucapkan kata talak, cerai, putus, pisah. Ya. Dia akan betul-betul berusaha menjaga agar si istri tidak menggugat cerai kepada dirinya. Dia akan betul-betul menjaga agar sang istri itu menjadi partner bagi dia untuk melanjutkan estafet kesalehan dari leluhurnya, begitu seterusnya. Ya. Jadi komitmen dan tanggung jawab, kemudian hilangnya kesakralan pernikahan. Kemudian penyebab yang utama yang ketiga adalah minimnya ilmu. Ya. Banyak sekali problem rumah tangga itu bukan karena tidak ada keinginan untuk rumah tangganya baik. Siapa sih yang nggak mau rumah tangganya baik? Saya yakin pengennya semua rumah tangga pengennya nggak terlalu banyak masalah, gitu loh. Banyak rumah tangga setiap kali ada masalah ada penyelesaiannya, gitu. Tetapi karena ketiadaan ilmu itu menyebabkan ya kadang masalah tidak kunjung ada penyelesaiannya. Ya. Kalau Ustadz Bendri pernah cerita ada seorang istri menggugat suaminya karena tidak dibelikan martabak telur. Ya. Pernah dengar ceritanya? Tidak dibelikan martabak telur. Ternyata bukan semata-mata itu, ada rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Puncaknya adalah ya minta dibelikan martabak telur, kemudian pulangnya sudah terlambat, ngomongnya ke istrinya, "Dek, aku lupa," gitu. Itu cukup
buat alasan istri untuk minta cerai dari suaminya. Kalau Ustadz pernah menangani satu kasus rumah tangga, jadi seorang istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan tas. Ya Mas cuma tas saja nggak dibelikan. Masalahnya Ustadz, dia itu minta tas harganya 250 juta. Dan itu bukan yang pertama, itu udah kesekian kalinya. Itu koleksinya masih numpuk itu di etalase. Bayangkan, kebayang Bu, harga tas 250 juta. Tapi fakta ini terjadi kejadian. Dan akhirnya mereka berpisah juga ya. Kemudian selain dari minimnya ilmu, akar masalah rumah tangga yang keempat adalah perilaku yang tidak menyamankan. Ya, perilaku yang tidak menyamankan itu berkenaan dan kebiasaan buruk yang tidak kunjung hilang. Kalau kebiasaan itu tidak menyelisih syariat sih, mungkin masih bisa diminimalisir lah gitu loh. Tapi kalau sudah menyelisih syariat, ini sesuatu hal yang seharusnya betul-betul harus ditinggalkan. Karena kami pernah di satu tempat itu ada seorang peserta yang bertanya tentang kebiasaan suaminya yang naudzubillah kayaknya nggak layak untuk diceritakan di sini. Setiap kali ingin berhubungan minta harus nonton sesuatu gitu loh. Itu sesuatu hal yang tidak lazim, tapi itu ternyata terjadi di beberapa kasus ya. Kalau kami bersama Ustadz waktu itu bertemu dengan orang yang mengalami masalah seperti itu dalam rumah tangganya, Ustadz Khalid Basalamah ternyata pernah bercerita juga tentang seorang laki-laki yang tidak bisa melakukan hubungan itu kecuali dengan diawali dengan mukadimah melakukan hal yang buruk seperti itu. Dan banyak ya, artinya kalau sudah berkenaan dengan penyebab utama dari perselisihan permasalahan keluarga itu nanti bisa kita urai di waktu yang lain. Tapi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan ya, dari pelajaran dari surat Al-Ankabut ayat 41 akhirnya kita bisa pahami bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan itu adalah merupakan satu ikatan yang sangat sakral yang sudah selayaknya untuk mendapatkan tempat yang terhormat dan bermartabat untuk membangun regenerasi kesalian, bukan akad sesaat, bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat, bukan sekedar untuk supaya dianggap normal daripada yang lainnya, tapi betul-betul untuk membangun estafet regenerasi kesalehan, kurang lebih seperti itu. Demikian, mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena waktu juga yang terbatas. Saya akhiri, atau ada saya tanya jawab? Ada satu pertanyaan bisa Ustaz? Oh iya, insyaallah. Atau ibu-ibu yang di sini yang mau bertanya? Enggak ada kayak. Ini pertanyaan online Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana mendidik anak yang orang tuanya bercerai agar tidak kehilangan sosok orang tua? Satu saja Ustaz. Materi parenting itu panjang. Ada nama istilahnya sekarang grand parenting. Bagaimana menjadi kakek yang baik, itu juga ternyata butuh ilmu. Baik, untuk yang bercerai, tentu saja kembali kepada usia anak-anak ini juga ya. Kembali kepada usia, karena penyikapannya nanti bisa jadi berbeda kepada anak. Kalau yang sudah dewasa harus bisa dipahamkan bahwasanya ya memang bapak ibunya tidak bisa lagi bersama. Kemudian kalau untuk anak-anak ya tetap toh ini ya. Dan yang namanya suami istri itu ketika saat bersama saja itu juga tidak selalu bersama. Apalagi yang namanya laki-laki punya kesibukan di luar rumah, kadang juga ada aktivitas di luar rumah, dan artinya mungkin kalau bagi seorang anak itu tidak melihat wajah ibunya sekejap aja dia sudah kebingungan. Tapi kalau tidak melihat wajah ayahnya satu pekan aja kadang biasa gitu. Gitu. Jadi kalau berkenaan dengan ini penting ada komitmen kedua belah pihak ya, terkait dengan bahwasanya anak ini merupakan tanggung jawab mereka berdua. Yang akan ditanya di hadapan Allah adalah mereka berdua, bukan salah satu pihak. Terutama dalam ini tetap sebagai seorang ayah. Ya, tetap seorang ayah itu menjadi yang paling bertanggung jawab terkait dengan anak tersebut.
Apalagi kalau anaknya perempuan. Anak perempuan itu sampai kemudian anak itu menikah ya. Seorang ayah harus betul-betul bisa mengawal dan memastikan bahwasanya anak perempuannya nanti tidak mengikuti jejak kehidupan rumah tangga orang tuanya. Adapun kalau anak laki-laki bisa memastikan bahwasanya nanti menjadi laki-laki yang lebih baik. Dia laki-laki yang betul-betul qawam ya. Dan yang tidak kalah penting adalah yang harus dipastikan adalah jangan sesekali suami maupun istri saling menjelek-jelekan pasangannya di hadapan anak-anaknya. Kok jangankan di hadapan anak-anaknya, ketika di hadapan orang lain pun tidak selayaknya ya. Misalkan seorang laki-laki dan perempuan itu bercerai kemudian membuka aib mantannya di depan orang lain, itu bukan sesuatu hal yang baik ya. Bagaimanapun dia pernah bersama dengan laki-laki itu, bagaimanapun dia pernah bersama dengan perempuan itu, tidak selayaknya dia mengumbar aib pasangannya. Itu sebagaimana pernah dicontohkan oleh seorang salaf itu ketika tidak mau bersabar dengan perempuan yang senantiasa bersikap keras, kasar, sampai kemudian semua tetangganya tahu perilaku istrinya itu. Begitu dia menceraikan, dia tanya, "Oh, benar juga kan akhirnya kamu menceraikan istrimu kan udah tak bilang dari kemarin mau diceraikan aja perempuan kayak gitu." Laki-laki ini mengatakan, "Itu bukan lagi urusanku ya. Kalau kamu ingin mencari tahu kenapa saya menceraikan istri saya, tanyakan kepada selainku." Seharusnya begitu sikapnya. Apalagi ini adalah tidak pernah menjadi mantan anak dari bapaknya, tidak pernah menjadi mantan anak bagi ibunya. Itu. Jadi jangan pernah mengumbar aib. Kemudian yang ketiga adalah ya berikan pendidikan yang terbaik untuk keduanya dengan memilihkan kalau lembaga pendidikan terbaik, terus kemudian sosok figur pengganti. Ini kalau yang paling pas adalah kalau ada figur sosok mungkin kakeknya atau mungkin pamannya yang bisa menjadi sosok laki-laki dalam kehidupan putra putrinya kalau itu bersama istrinya. Jadi kalau ya ini contohkan oleh ketika Maryam di dalam pengasuhan Nabi Zakaria, karena kan bapaknya sudah nggak ada. Jadi Imran itu meninggal ketika Maryam itu dilahirkan oleh Bunda Hana itu. Waktu itu Imran sudah meninggal, jadi seperti itu. Dan kemudian ada sosok laki-laki itu adalah Zakaria. Rasulullah SAW juga demikian, begitu bapaknya meninggal kan langsung bersama kakeknya meninggal bersama pamannya. Begitu harus ada sosok yang hadir dalam kehidupan tumbuh kembangnya anak itu sampai kemudian anak itu betul-betul dewasa, seperti itu. Waalaikumsalam. Cukup. Sudah ditutup tadi ya. Baik, dari saya cukup, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz Noval Masunika untuk materi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik untuk kita amalkan, dan tentunya untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan rumah tangga yang kita jalani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Mas Dani disiapkan door prize-nya dibawa ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat nanti, jenengan pulang ya dapat ilmu, ya dapat oleh-oleh gitu ya Bu ya. Baik, kalau kemarin buku, hari ini apa Mas door prize-nya Mas? Wah, jai. Lumayan ya. Musimnya tadi malam sini sudah hujan Bu ya. Tempat jenengan hujan bukan Bu? Hujan juga ya. Silakan bawa ke sini Mas kuponnya tadi. Baik, untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di Kampung Sakinah, insyaallah seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, meskipun belum ketemu berapa biayanya, bagaimana acaranya, insya Allah nanti tanggal 1 Juli di hari Tasyrik kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban di Kampung Sakinah sekaligus family camp ya. Sudah ada beberapa keluarga yang mendaftarkan diri, mudah-mudahan jenengan juga bisa berpartisipasi.
Baik, kami juga masih mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut partisipasi. Masih ada 340 juta untuk pembebasan lahan yang belum kita selesaikan. Ya, sedikit demi sedikit mudah-mudahan partisipasi panjenengan bisa ikut meringankan kami ya dalam melaksanakan mimpi beliau. Ada Kampung Sakinah di Tawangmangu yang di dalamnya ada pesantren keluarga dan juga pesantren pendidikan akhlak di Kampung Sakinah. Baik, saya ambil beberapa door prize-nya. Yang pertama, Bu Ati Sanggrahan. Milih dewe ya, Bu. Kayaknya Bu Ati jarang datang, sekali datang dapat door prize gitu ya. Saya ambil lagi ya, Bu ya. Enggak sama Bu isinya, Bu, tapi harus satu ngambilnya. Bu Mita, Bu atau Mbak ini? Ada? Oh iya. Ambil sekarang mau nanti? Yang mana? 1, 2, 3? Enggak? Terserah aja. Ya, ini ya. 1. Mbak Mita kok, Bu Mita. Bu Indah Puji. Ada? Oh ya, silahkan. Saya ambil lagi. Bu Sari Sanggrahan. Iki wong Sanggrahan kabeh. Ya, silakan. Mbak Desi. DESYI. Nggih. Masih ada Mbak Desi ada? Koncone, ya Allah. Ya, 2 ya, karena di atas ya. Nanti kalau jenengan nggak mau kasihkan siapa terserah jenengan ya. Masih ada 2 lagi. Ibu Rusmiati. Silahkan Bu. 1 lagi ya. Bu Reni. Silahkan Bu. Ini nggak ada pilihan ya Bu, tinggal ini Bu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kalau kemarin kuliah pranikah, yang datang 122 orang, mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat di Ahad kemarin. Nanti untuk kelas istri, kelas pranikah yang khusus, insya Allah nanti akan diselenggarakan kembali dimulai bulan depan. Demikian untuk acara pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.